Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Ramadan. Saya berasal dari Universitas Teknologi Indonesia dengan program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika dan data. Jadi, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah untuk memahami cara mengumpulkan data dari kelompok kecil atau disebut sampel untuk mempelajari karakteristik kelompok yang lebih besar atau disebut populasi. Pertama-tama, kita harus memahami definisi dasar data. Nah, data adalah kumpulan observasi atau seperti pengaturan, gender, atau resolusi yang telah dikumpulkan secara sistematis. Lalu, definisi dasar dari populasi adalah kalau tidak lengkap dari seluruh elemen, yaitu seperti orang, skor, atau objek yang akan dipelajari dalam riset. Lalu, kedua, ada sampling method. Nah, cara sampling method ada eh, namanya beberapa metode. Pertama sensus, yaitu cara pengumpulan data dari setiap anggota populasi tanpa terkecuali. Lalu ada metode sampel, yaitu subkoleksi elemen yang ditarik dari suatu populasi untuk kita analisis. Nah, lalu data sampel harus diambil dengan cara yang tepat, seperti seleksi acak, agar hasil kita lebih valid. Nah, di sini terdapat parameter dan statistik. Jadi, parameter adalah berguna untuk mendeskripsikan karakteristik sebuah populasi, dan statistik adalah mendasarkan karakteristik dari sebuah sampel. Nah, terdapat klasifikasi data. Pertama, data kuantitatif, yaitu angka yang mewakili hitungan atau pengukuran, seperti berat badan, gaji, dan usia. Kedua, ada data kualitatif, yaitu kategori yang dibedakan berdasarkan karakter non-numerik, seperti gender, jurusan, ataupun metode bayar. Di sini ada catatan penting. Jenis data yang kita punya menentukan metode statistik yang dapat kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Lalu ada data numerik. Nah, data numerik ada dua. Pertama, data diskrit, yaitu jumlah nilai yang mungkin adalah angka terbatas atau dapat dihitung. Contohnya, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada data kontinu yang data itu hasil dari nilai data 3 pada skala kontinu tanpa celah. Seperti 2,341115 gaul dan seterusnya. Kita harus mengambil sumber data dari sumber publikasi atau web atau buku yang terpercaya. Lalu eksperimen terencana, lalu survei responden, dan terakhir adalah studi observasi lapangan. Nah, tingkat pengukuran. Di sini ada tingkat pengukuran nominal, yaitu berisi hanya nama atau kategori tanpa urutan. Seperti contoh nyatanya itu jawabannya atau tidak atau gender. Lalu ada pengukuran ordinal, yang dapat diurutkan tapi selisihnya tak bermakna. Seperti nilai A sampai R atau ranking kepuasan. Nah, lalu ada interval, yaitu selisih bermakna atau tidak ada nol awalnya. Seperti suhu Celcius atau tahun kalender. Lalu terakhir ada rasio. Nah, adalah yang titik nol alami dan rasio bermakna. Seperti harga, jarak, atau berat badan. Jadi, dengan konsep dari statistika dan data, seperti metode ilmiah, lalu menganalisis data, dan mendapatkan kesimpulan yang valid. Jadi, kesimpulan dari saya, statistika ini bukan sekedar angka, melainkan alat untuk memahami kebenaran di balik sebuah kumpulan data. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau yang membuat kalian bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan atas menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.